فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembacaan dan ta'liq terhadap tafsir atau ringkasan tafsir Ibnu Katsir ayat 58 dan 59 dari surat Al-Baqarah. Ya, seperti biasa akan Anda bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kalian suka. Dan masukilah pintu gerbangnya dengan cara bersujud dan katakanlah, hittah, bebaskanlah kami dari dosa. Itu agak sini putra, kipasnya agak ngadap. Udah gitu. Oke, udah. Bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Wasanazilul muhsinin. Namun orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit karena mereka berbuat fasik. Baik, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini ditujukan untuk mencela mereka, yaitu Bani Israel. Assalamualaikum. Karena mereka menolak untuk berjihad, menolak memasuki tanah suci Baitul Maqdis ketika tiba dari Mesir bersama Musa alaihissalam. Jadi tadinya kan diburu oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi matilah Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu antum di situ nih. Termasuk angin gimana? Enterwind. Hasil sini deh. Nah, sini aja. Ntar antum nggak bisa kerja nanti kalau misalnya masuk angin. Baik, jadi mereka udah jadi buronan.
Tapi kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan kematian Fir'aun dan bala tentaranya di lautan maupun di tepi laut, di tepi pantai. Maka sampailah kemudian di daratan dan menujulah mereka Bani Israel ke Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, udkhulu hadhil qaryah. Masuklah kalian ke tempat ini, yaitu Baitul Maqdis, untuk berjihad melawan orang-orang yang ada di dalam daerah Baitul Maqdis itu, sehingga kalian bisa menguasai Baitul Maqdis. Namun sisi pengecutnya orang-orang Bani Israel dan juga lobby mereka, bertele-telenya mereka, yang membuat perkara yang Allah Ta'ala hakikatnya mudahkan, jadinya jadi sulit. Ya, ini ada hikmah, ikhwah. Ketika antum melihat sesuatu itu dipermudah oleh Allah Ta'ala, maka jangan kemudian antum mempersulitnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya itu mengingkari kemudahan Allah. Iya. Jadi kalau Allah Ta'ala mudahkan, ya khalas. Lanjutkan, bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang kadang di luar logika atau justru menutup kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sebaiknya disingkirkan karena dikhawatirkan itu adalah waswasah dari syaitan. Di antara yang Allah Ta'ala mudahkan apa? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun wajibun atau thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 hal yang hak atas Allah Ta'ala, yaitu wajib atas Allah Ta'ala untuk membantu mereka. Yang pertama apa? Mujahid fi sabilillah. Orang berjihad di jalan Allah, dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Kemudian al-mukatab yuridul ada, yaitu budak yang pengen menunaikan pembebasannya terhadap melalui majikannya dengan mungkin tidak diberi mukafaah dan gaji, itu dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bebasnya budak ini. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, an-nakihu yuridul afaf, yaitu orang yang menikah dengan tujuan apa? Iffah, menjaga iffahnya. Ya. Di mana Pak Abdul Khalik? Udah nggak ada tempat Pak Abdul Khalik. Bisa mungkin pangku sama Pak Samiran aja, Pak. Jadi an-nakih yuridul afaf, yaitu orang menikah yang menginginkan apa dari nikah itu apa? Iffah, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Maka ketika antum melihat, misal antum mungkin tidak menjadi mujahid ketika itu, antum bukanlah budak, atau mungkin dalam konteks antum menikah, ingin menikah. Ketika diperlihatkan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah istikharah, setelah minta sama Allah, dibukakan pintu gerbang, maka ya tentu perlu pertimbangan, tetapi ketika antum melihat kebaikan dari Allah, kemudahan dari Allah, maka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kemudian mencari-cari sesuatu yang sifatnya khayali dan tidak real, tidak nyata, seperti nanti masa depan gimana, ntar. Ini udah tawakkal Allah. Ya, urusannya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang akan menjadi kafilnya, menjadi penanggungnya, menjadi dhamin, menjamin masa depannya insyaallah Ta'ala kalau Allah mudahkan. Jangan seperti Bani Israel yang sudah Allah Ta'ala janjikan dan Allah perintahkan udkhulu hadhil qaryah. Ya, tapi kemudian mereka melobi, menolak, berperang. Jadi Allah perintahkan mereka untuk masuk ke tanah suci yang merupakan warisan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub. Yang mana Nabi Ya'qub dahulunya ada di daerah Baitul Maqdis. Ya, ini menjadi alasan mengapa orang-orang Yahudi sekarang mereka menganggap daerah Baitul Maqdis atau Filastin itu sebagai daerah mereka. Ini sebabnya. Karena asalnya itu adalah dari tempat tinggalnya Nabi siapa? Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi itu alasan mereka. Masalahnya Nabi Ya'qub atau Nabi Israel ketika di Baitul Maqdis itu adalah seorang muslim dan seorang rasul, seorang nabi. Lain sekarang ini orang-orang Zionis atau Yahudi, mereka orang-orang kufar, mal'unun. Ya, jadi mereka enggak berhak. Mereka enggak berhak
Termasuk nggak berhakim mereka menamakan negeri mereka dengan nama apa? Israel. Iya. Juga untuk memerangi kaum Amalik yang kafir yang ketika itu kaum Amalik ini ada di daerah Baitul Maqdis. Ya, jadi Allah perintahkan perangi mereka dan keluarkan mereka dari daerah Baitul Maqdis. Namun kemudian orang mereka ini yaitu Bani Israel mereka menolak berperang dan bersikap lemah dan lesu, pengecut. Karena karakter mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencampakkan mereka ke tengah padang Sahara yang menyesatkan sebagai hukuman bagi mereka sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah. Yang di surat Al-Maidah di ayat kisaran ayat 30 atau berapa? Nabi Musa alaihissalam kemudian mengajak mereka kemudian ketakutan. Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami enggak bakal. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke negeri tersebut, perangi mereka. Kata Bani Israel, "Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha." Ya Allah, kami tidak akan, atau berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke negeri itu sampai mereka keluar dari negeri itu. Ketika mereka keluar nanti kami baru masuk." Faham nggak ya? Gimana kurang ajarnya mereka itu? Hah? Diperintahkan apa? Masuk ke negeri itu, perangi mereka. Kami nggak bakal mau masuk sebelum mereka keluar sendiri. Kalau nanti mereka keluar, baru kami masuk. Ini gimana ini? Ya, gimana? Itu gimana? Mereka diperintahkan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Bahkan lebih parah lagi yang kemarin Anda juga sebutkan. Qalu ya Musa. Mereka berkata, "Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Pergilah kamu, hai Musa, bersama Robmu untuk perang. Perangi mereka, kamu dan Robmu sana. Kami di sini nyantai aja. Nih, ya, Bani Israel tuh, zaman itu ya. Karena pengecutnya mereka, karena lobby-lobby mereka. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah taala hukum kemudian mereka ini yatihuna 40 sanah yatihuna fil ard. Selama 40 tahun mereka terdampar, tercampakkan di tengah padang Sahara yang menyesatkan. Jadi ajib. Allah sudah hamparkan kepada mereka kemudahan. Tinggal masuk aja ke daerah Baitul Maqdis, perangi mereka, dijanjikan oleh Allah pasti menang. Tapi kemudian mereka dengan pengecutnya dan karena suka melobinya akan hukum Allah, mereka enggan. Akhirnya Allah hukum apa? Allah hukum 40 tahun tersesat di tengah padang pasir. 40 tahun ya kawan, beranak pinak itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara nolak kemudahan dari Allah. Maka hati-hati ikhwan. Kalau misalnya kita menolak kemudahan dari Allah dengan syariat Allah, maka hukumannya itu bisa membuat sesal seumur-umur itu. Ya. Kemudian oleh karena itu di antara dua pendapat mengenai hal itu yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa negeri itu adalah Baitul Maqdis. Sebagaimana telah dinaskan oleh As-Suddi, Rabi' bin Anas, Qatadah, Abu Muslim, Al-Asfahani dan lainnya. Berkisah mengenai Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, "Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu." Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang. Oh ya, ini ayat ke-21 bukan 30-an. Ya, benarlah pendapat yang menyatakan bahwa negeri tersebut adalah Baitul Maqdis. Peristiwa ini terjadi setelah mereka berhasil keluar dari padang pasir, di mana mereka sempat tersesat selama 40 tahun bersama Yusha' bin Nun. Kemudian Allah Ta'ala membukakan negeri itu bagi mereka pada sore hari Jumat. Pada hari itu perjalanan matahari ditahan sebentar oleh Allah hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Ini yang bersama Yusha', Nabi Yusha' bin Nun. Sebagian mengatakan Yusha' bukan Nabi, sebagian mengatakan Yusha' termasuk Nabi. Yang mana ada hadisnya di zaman ini yaitu bersama Yusha' bin Nun, Allah Ta'ala menahan sejenak perjalanan matahari. Jadi pernah matahari ini dipaus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Dan itu karamah yang Allah berikan untuk Bani Israel sebenarnya. Ya, dibantu oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka memasuki pintu negeri itu, Baitul Maqdis, sambil bersujud. Sebagai pernyataan, jadi akhirnya Bani Israel pada waktunya nanti 40 tahun setelah tertatih-tatih itu,
akhirnya berhasil menuju Baitul Maqdis. Ya, dan Allah perintahkan nanti udkhulul baba sujada. Masuk ke Baitul Maqdis, ke daerah Baitul Maqdis dengan apa? Sambil bersujud sebagai pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka berupa kemenangan, pertolongan dan kembali ke negeri mereka serta selamatnya mereka setelah tersesat di padang Sahara. Paham kan apa yang kita kisahkan nih? Struktur ceritanya ngerti kan ya? Ya. Dan tafsirnya Al-Aufi menyeriwayatkan dari Ibnu Abbas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadkhulul baba sujada", masuklah pintu gerbang sujada. Sebagian menafsirkannya makna sujada di sini ruk'ah, yaitu sambil ruku', bukan sambil sujud yang kita kenal dengan gerakan sujud, hay'ah sujud tuh loh. Coba gimana caranya kalau misalnya jalan sambil sujud ya susah. Maka sebagian orang menafsirkan bahwasanya istilah sujud ketika itu bisa dimaknai juga ruku', yaitu dengan posisi atau hay'ah ruku'. Ya, jalan sambil seperti itu. Ngeblungkuk. Apa bahasa Jawanya ya, Kawan? Apa bahasa Jawanya, Putra? Enggak tahu, orang Betawi. Apa bahasa Jawanya kayak gitu? Ngeblungkuk bukan? Kayak gitu ya. Kayak misalnya kita sopan sama orang tua sampai kayak gini. Nah, itu sebagai rasa syukur. Mengenai firman Allah Ta'ala wadkhulul baba sujada. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa sambil ruku' dari pintu kecil. Maka mereka masuk dengan membelakangi atau mundur dari arah pantat mereka. Ngerti nggak gimana itu? Gimana itu? Dika tolong di peragaan bisa nggak? Ada mumpung ada kamera kan biar terekam selamanya. Nggak tahu dah gimana ya. Al-muhim. Pintu tersebut menghadap ke arah kiblat. Ala kulli hal. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, masukilah pintu gerbangnya sembari bersujud. Maka mereka pun masuk dengan mengangkat kepala mereka, yang jelas itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ala kulli hal sebenarnya imma dia dengan sujud, imma dengan ruku'. Dan itu diperintahkan apa? Kenapa diperintahkan sujud atau mungkin ruku'? Agar kepala mereka, wajah mereka itu ke bumi. Dengan tawadhu'nya mereka masuk ke negeri tersebut walaupun menang. Ini isyarat bahwasanya walaupun suatu kaum atau muslimin menang, maka tetap wajib atas mereka untuk tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja", maka tetap diwajibkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ingat dosa-dosa, bertaubatlah kepada Allah, bertasbihlah kepada Allah dan seterusnya. Maka tetap wajib untuk bertawadhu'. Disuruh gitu ya, sujud atau sambil ruku', berarti kan wajah ini menghadap ke bumi. Tapi kemudian mereka pun masuk dengan mengangkat kepala mereka. Inilah Bani Israel nih. Ini loh. Aduh. Udah dimudahin, dapat kemenangan. Udah 40 tahun itu nunggu penungguan. Pas udah Allah kasih kemudian setelah letih-letih seperti itu masih aja bandel dia mereka nih. Akhirnya mereka mengangkat kepalanya. Coba jalan sambil ruku' sambil mengangkat kepala. Kayak gimana? Dika coba. Antum ini santri baru nih di prank nih enak nih. Ini seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan ketika masuk, waqulu hittah. Katakanlah hittah. Simple, hittah. Hittah maknanya adalah bebaskanlah kami dari dosa. Itu maknanya. Ya artinya mohonlah ampunan. Cukup katakan hittah. Katakanlah hal ini adalah hak sebagaimana dikatakan kepada kalian. Ala kulli hal hittah. Dari Qatadah mengatakan, hal itu berarti hapuskanlah kesalahan kami. Dengan mengatakan hittah, naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ini merupakan jawaban atas perintah sebelumnya. Artinya, jika kalian menjalankan semua ini, yaitu masuk ke gerbang ini, masuk ke Baitul Maqdis dengan keadaan sujud atau ruku'. Kemudian kalian sambil masuk itu mengatakan hittah. Kalau kalian mengerjakan itu, maka kami akan mengampuni segala kesalahan kalian dan kami lipat gandakan kebaikan atas kalian. Karena kalian telah berbuat ihsan dengan mematuhi apa yang kami perintahkan.
Tadi gitu kan. Intinya mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah ketika memperoleh kemenangan, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Perbuatan yaitu dengan jalan dengan ruku' atau sujud. Ucapan dengan mengatakan apa? Hittah. Selain itu, hendaklah mereka mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat, memohon ampunan atasnya, mensyukuri nikmat, serta bersegera melakukan semua perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surah An-Nasr yang tadi kita telah bahas. Sebagian sahabat menafsirkannya dengan banyak berzikir dan istighfar ketika mendapat pertolongan dan kemenangan. Sahih. Maka ketika Allah Ta'ala menginjazkan, yaitu menuntaskan apa yang antum mau, apa yang antum selama ini doakan, apa yang antum selama ini minta, maka hendaklah ketika antum menggapainya itu jangan sampai kebablasan. Tetaplah minta ampunan sama Allah, tawadhu, istighfar, dan zikir. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa hal ini merupakan pemberitahuan tentang akhir ajal Rasulullah SAW kepada beliau, dan hal itu dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dua penafsiran. Imma penafsiran pertama yaitu penafsiran zahir, banyaklah berzikir kalau dapat pertolongan dan kemenangan. Penafsiran kedua versi Ibnu Abbas bahwasanya sebentar lagi Rasulullah SAW wafat. Ini tafsir yang hanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menafsirkannya begitu, dan ternyata hak tafsirannya. Berkah doa dari Nabi SAW. Dan tidak satupun sahabat ketika itu yang memunculkan tafsir seperti itu. Namun ternyata benar dan disepakati oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Iya. Jadi ada pelajaran juga mungkin isyarah bahwasanya kemenangan duniawi itu akan ada tumbalnya. Akan ada sesuatu yang akan kehilangan dari kemenangan tersebut. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu, wajar kemudian kita kehilangan hal lain dari kehidupan kita. Maka wajar ikhwan. Yang kadang-kadang ternyata hal lain tersebut lebih besar kehilangannya dibandingkan hal yang kita dapatkan. Bisa jadi seperti itu. Maka dunia ini tidak bisa kita harapkan 100% nikmat sepenuhnya, tidak ada yang hilang dan seterusnya. Dunia ini akan hilang. Firman Allah kemudian, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Giliran diperintahkan enggak dikerjakan. Yang enggak diperintahkan dikerjakan. Yang sunnah ditinggalkan. Yang bid'ah dikerjakan. Itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, qila li bani Israil udkhulul baba sujjada wa qulu hittah fadakhalu yazhafuna ala astahihim fabaddalu wa qalu habbatun fi sya'rah. Dikatakan, diperintahkan kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbang sembari bersujud dan katakanlah hittah. Apa arti hittah tadi? Bebaskanlah kami dari dosa. Gitu aja, katakan hittah. Maka mereka pun memasuki pintu dengan berjalan merangkak, mendahulukan pantat mereka. Gimana, ikhwan? Hah? Merangkak dengan mendahulukan pantat mereka. Hah? Betul. Merangkak kan gini ya. Kayak cicak. Ya, kayak tokek gitu loh merangkaknya ya. Tapi mendahulukan pantat mereka. Hah? Mundur ya? Jadi pantat duluan yang lihat, kurang ajar kan? Kurang ajar nih anak-anak nih, ya. Nah, kemudian mereka kan diperintahkan untuk mengatakan apa? Hittah. Mereka ganti ucapan itu dengan apa? Hintah. Hintah. Hintah itu tafsirnya habbatun fi sya'rah. Atau fi sya'ir, fi sya'rah. Apa? Biji-bijian di dalam gandum. Hittah artinya apa? Hittah. Hittah dong, hittah. Apa artinya hittah? Ampunilah kami. Ya. Hintah, gandum. Gimana? Gandum. Tuh lihat. Ya, bocil-bocil Bani Israel tuh. Ya, kurang ajar banget itu. Perintah Allah digituin. Kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh para ahli tafsir dan berdasarkan pada konteks ayat tersebut adalah
bahwa mereka mengganti perintah Allah untuk tunduk dengan ucapan maupun perbuatan. Perbuatannya diganti oleh mereka, ucapan yang diperintahkan juga diganti oleh mereka. Totalitas dalam mengganti perintah Allah. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk sembari bersujud atau ruku', menurut sebagian ulama, mereka masuk sambil merangkak, mendahulukan pantat dan membelakangi dengan mengangkat kepala mereka. Kif, kurang ajar ya. Masya Allah. Karena misalnya kita punya murid kayak gini, itu kita udah ngapain tahu nggak tahu lah. Udah kamu nggak usah bayar SPP lagi nak. Ya, artinya apa? Keluar dari sekolahan. Iya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu halim. Halim, apa arti halim ya kawan? Halim yaitu tidak lekas untuk mengazab langsung pada saat itu juga. Seandainya Allah Ta'ala mengazab semuanya, semua dosa langsung Allah azab, nggak tersisa dari kita siapapun. Iya. Tapi Allah Ta'ala halim. Mereka juga diperintahkan untuk mengatakan hittah, tapi mereka malah mengolok-olok perintah tersebut, dan dengan nada mengolok mereka mengatakan hintah. Hintatun fi sya'irah, biji-bijian dalam gandum. Hal ini merupakan puncak pembangkangan dan pengingkaran. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka azab dan siksaannya, disebabkan kefasikan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan karena itu, Allah Ta'ala berfirman, فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Jadi fisq yaitu al-khuruj min ta'atillah. Kefasikan itu definisinya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seseorang tidak bisa disebut fasik kecuali kalau memang dia rutinnya dikenal dengannya tercapkan akan apa? Tercapkan akan keluar dari ketaatan kepada Allah. Adapun kalau sekali-kali maka ini disebut asi, al-asi, orang yang bermaksiat. Rijz dikatakan oleh Ibnu Abbas, setiap kata ar-rijz dalam Al-Quran berarti azab. Jadi فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Rijz itu adalah azab. Abul Aliyah berpendapat rijz maknanya adalah al-ghadab, yaitu marah atau murka. Kami turunkan kemarahan atau kemurkaan. Dan Asy-Sya'bi mengatakan rijz berarti artinya ta'un atau wabah. Bisa juga artinya bard, yaitu hawa dingin. Jadi macam-macam tafsirannya di antara salaf kita. Ada yang menafsirkan rijz, dan ini yang lebih sahih sebagai azab. Ada yang mengatakan rijz itu adalah ghadab, kemarahan. Ada yang mengatakan rijz itu adalah wabah. Ada yang mengatakan rijz itu adalah bard, yaitu hawa dingin. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadzal waj'a was-saqama rijzun 'udziba bihi ba'dul umami qablakum." Sesungguhnya al-waja' ini yaitu penyakit, was-saqam penderitaan, penyakit. Ini semua adalah rijz, azab. 'Udziba bihi ba'dul umami qablakum, yang ditimpakan kepada sebagian umat sebelum kalian. Jadi ta'un, wabah, penyakit yang secara masif menyebar dan menular, itu semua termasuk apa? Rijz. Dan tidaklah Allah turunkan rijz dari langit melainkan karena apa? Bima kanu yafsukun, karena kefasikan. Jadi sebenarnya kefasikan itulah penyebab bencana. Iya, keluar dari ketaatan, penyebab bencana. Ya. Maka yang sekarang di media sosial, ahli TikTok, terutama dari kalangan perempuan, mereka adalah asbabur rijz ini, diantaranya. Ini bukan tatoyur, karena ada kabarnya dari Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang fasik, yang mereka menzalimi, baik menzalimi masyarakat, baik atau menzalimi diri mereka sendiri, atau menzalimi tetangganya, dan seterusnya, maka mereka itu orang-orang fusak, yang mana mereka lah penyebab terjadinya apa? Terjadinya rijz di muka bumi ini. Lalu manakah yang menjadi pembalance? Yang menjadi balancernya adalah apa?
yaitu orang-orang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang menjadi balance kemudian sehingga azab itu tidak lekas datang atau ditahan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa melihat di Jabodetabek ini penuntut ilmu begitu banyak, ikhwan, dibandingkan daripada apa? Di desa-desa. Sahih enggak? Iya. Ya, di Allah seimbangkan dengan kuantiti banyaknya maksiat Jabodetabek. Sekiranya para tulabul ilm, penuntut ilmu dan ini tidak ada di Jabodetabek, semuanya isi maksiat, kayak gimana kira-kira? Nggak tahu dah. Jadi majelis-majelis ilmu itu sebenarnya seperti rawasi bagi bumi ini. Apa? Penyangga gunung. Apa? Gunung itu sebagai apa? Pasak ya? Apa namanya? Iya. Untuk bumi, untuk ini, daripada azab. Iya. Maka menuntutlah ilmu, hadirlah majelis ilmu, terutama di masjidnya. Kalau ini kan bukan di masjid karena kita nggak dapat masjid. Ala kulli hal, ya syukuri aja. Ini lebih baik insyaallah untuk saat ini, dan dengan kita berkumpul untuk memperdengarkan atau menyimak kalam Allah dan kalam Rasulullah, maka insyaallah itu yang menenangkan kalbu kita dan juga menjadi balancer untuk alam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut insyaallah kajian kitab Al-Qadha wal Qadar.